Electricity. I grew up in poverty. Education is a hard achievement to be proud of. There were only 4 people who graduated from senior high. Most of the people were busy to help their parents or moved to work in the city. Most of the women either worked as housekeeper or married at such young age. In that kind of culture, the woman named Tupon raised me. She is my mother. She gives me faith in God. She taught me that God knows things beyond everything. For me, she were a heaven. From what I believed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulia Sari dengan NIM 24862061. Di video ini saya akan mengulas kembali sebuah film yang berjudul Mimpi Ananda Raih Semesta. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Syahrul Gibran. Produsernya adalah Andi Syafiq dan Syahrul Gibran. Skenarionya John Derantau. Pemainnya ada Kinar Yosi, Acha Septriasa, dan Teuku Ribnu Wikana. Durasi film ini berkisar sekitar 1 jam 43 menit dan asal film ini dari Indonesia. Nah, sinopsis dari film ini menceritakan kisah pilu dari keluarga karakter yang bernama Tupon yang diperankan oleh Kinar Yosi. Tupon adalah seorang istri dari pria, Teuku Ribnu Wikana, yang bekerja sebagai buruh angkut batu dan ibu dari putrinya yang bernama Sekar Palupi. Tupon dan suaminya sama-sama berjuang demi kesejahteraan Sekar. Suami istri ini berusaha agar anak sematawayangnya bisa menempuh bangku pendidikan. Bercerita tentang perjuangan seorang ibu bernama Tupon dalam membesarkan anak perempuannya di tengah keterbatasan yang dia miliki hingga kesuksesan dan impian dapat diraih oleh sang anak. Kisah inspiratif mengenai ibu dan anak ini diwarnai oleh air mata dan kehilangan. Namun, rintangan demi rintangan tidak dapat menghentikan langkah mereka. Pasrah pada keadaan dan menyerah adalah pilihan terakhir. Berlatar belakang kehidupan keras yang penuh derita di desa Gunung Kidul yang terkenal memiliki angka bunuh diri tertinggi di Indonesia. Keduanya bertekad menguratkan jalan cerita berbeda yang berakhir bahagia. Meski buta huruf, sang ibu selalu menanamkan arti pentingnya pendidikan pada anak perempuannya itu. Dia ingin nasib anak perempuannya berbeda dan menjadi bintang yang paling terang bersinar di malam hari, yang mengalahkan cahaya bintang yang lain di sekitarnya. Sang ibu menyebutkan lintang lantip, yaitu bintang yang cerdas, yang ternyata itu merupakan planet Mars. Sekolah sangatlah langka di sana. Tupon, ibunya Sekar, sangat berusaha untuk menyekolahkan Sekar, supaya dia bisa menjadi anak yang pintar. Dia membeli baju seragam dari hasil menjual kambingnya. Tupon mendaftarkan Sekar untuk sekolah di SD Gombang 2. Tupon buta huruf, jadi ia kesulitan untuk mengisi formulir pendaftaran. Lalu guru di sekolah itu menyuruh Tupon untuk kembali ke rumah dan mengambil KTP untuk membantu pengisian formulir sekolah. Lalu Tupon bergegas untuk ke rumah menggunakan sepeda untuk mengambil KTP dan berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan formulirnya tersebut. Setelah kembali ke sekolah, gurunya mengatakan bahwa Sekar belum cukup umur untuk sekolah di tingkat SD, karena umur Sekar belum genap 7 tahun. Tetapi Tupon memohon agar Sekar bisa sekolah di sana. Tetapi peraturan tersebut tidak bisa dirubah, dan Sekar harus menunggu 2 bulan untuk bisa mendaftar. Setelah diterima sekolah, Sekar sering bolos sekolah dan bermain di rumah Mbak Atmo.
karena sering diejek oleh teman-temannya di sekolah. Tupon yang mengetahui hal itu menyuruh Sekar untuk tidak pernah bolos sekolah lagi. Di sekolah, Sekar dipanggil oleh guru karena sudah 5 kali bolos sekolah. Saat sedang dimarahi oleh guru, salah satu teman Sekar mendengar lalu mengejek Sekar saat di kelas. Sekar yang geram atas ejekan itu mengambil pensil yang ada di meja lalu melukai temannya itu. Atas kejadian itu, Tupon dipanggil untuk menghadap kepala sekolah dan diberitahu bahwa Sekar dikeluarkan dari sekolah. Tupon tetap ingin Sekar sekolah lalu mendaftarkan Sekar ke sekolah lain yang jauh dari rumahnya. Supri ayah Sekar meninggal karena tertimpa batu saat bekerja di tambang batu. Setelah itu, Tupon berjuang sendirian untuk tetap menyekolahkan Sekar dengan penghasilan dari berjualan tempe kelilingnya. Akhirnya Sekar memutuskan untuk pindah sekolah. Untungnya, Sekar menjadi anak yang rajin dan giat belajar di sekolah barunya. Ia juga mendapatkan guru yang baik dan mau mengajari Sekar banyak hal. Belum lagi Sekar memiliki teman-teman yang baik. Berawal dari sekolah inilah Sekar terus mengejar mimpi dan cita-citanya. Singkat cerita, setelah Sekar tamat SMA, Sekar dijodohkan oleh seorang duda beranak satu. Beruntungnya, Tupon tidak langsung mengiyakan apa kata mereka dan lebih mendengarkan pilihan Sekar untuk melanjutkan kuliah. Sekar lulus kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Bandung. Hingga akhirnya, dengan kemampuan Sekar, kerja keras, dan dukungan dari sang ibu dengan penuh, Sekar dapat melanjutkan pendidikan magister di Belanda. Tak habis sampai di situ, bagi Sekar, Tupon adalah sosok orang yang sangat berarti bagi dirinya. Dia ada hingga sekarang, mencapai keberhasilannya. Tak jauh atas kerja keras, doa, dan dukungan dari sang ibu. Tetapi, Sekar tidak tahu bahwa sosok yang sangat berarti baginya itu telah tiada lagi di dunia ini. Telah pergi meninggalkan Sekar Palupi sendirian, tanpa Sekar tahu. Hingga akhirnya Sekar mendapatkan gelar magister, lalu pulang ke kampung halamannya. Mendapatkan seisi rumah sangat kosong, seakan sudah lama tidak pernah ditinggali, tanpa penghuni. Dan Sekar menemui Mbok, lalu Mbok menceritakan semuanya. Adapun kelebihan dan kekurangan film ini, isi cerita ini sangat berkesan dan dapat dipetik pesan-pesan yang kuat. Namun, terdapat kelemahan pada perpindahan gambar dan cerita yang terlalu cepat, sehingga kurang memuaskan bagi penonton. Karena isi film ini terlalu fokus pada sosok Tupon dan Sekar kecil saja, maka terjadi pelompatan dalam cerita, seperti bagaimana Sekar menempuh pendidikan SMA, kuliah S1, dan bahkan hingga menjadi magister, yang dirasa terlalu singkat dan kurang memuaskan. Adapun analisis semiotika yang ditemukan pada film ini yaitu: yang pertama, denotasi. Makna denotasi dalam film ini yaitu gambaran potret keluarga miskin di daerah Gunung Kidul yang memiliki angka bunuh diri tertinggi di Indonesia. Film ini menyimpulkan peran orang tua sangat berpengaruh terhadap kesuksesan anak. Perjuangan seorang ibu yang single parents tidak akan sia-sia jika anak sungguh-sungguh pendidikan dan ingin meraih kesuksesan. Yang kedua, makna konotasi. Makna konotasi dalam film ini yaitu kesenjangan gender dalam film ini mematahkan persepsi masyarakat bahwa perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan. Sekar membuktikan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan perjuangannya hingga mendapat gelar master dalam bidang astronomi di Oxford University. Maka dapat disimpulkan bahwa film bergenre keluarga ini yang berjudul Mimpi Ananda Raih Semesta memiliki beberapa pesan yang tersirat yang ingin disampaikan kepada penonton. Film ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga memberikan pesan yang berupa motivasi untuk tidak menyerah meraih pendidikan dengan memberi dorongan melalui film ini.
Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.